Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Gadis berparas cantik yang sempat hilang selama 4 hari, akhirnya ditemukan tidak bernyawa di kebun sawit dengan kondisi mengenaskan. Bus pariwisata yang membawa 47 penumpang mengalami kecelakaan di Bukit Bego, Bantul. Akibatnya 13 orang meninggal dunia. Ratusan buruh kembali melakukan aksi demo di depan kantor DPRD dan Pemko Batam terkait UMK Kota Batam. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Warga Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, dihebohkan dengan penemuan mayat seorang perempuan di kebun sawit pada Minggu kemarin. Mayat tersebut adalah wanita berinisial VRM yang sempat hilang selama 4 hari. Diduga korban diruda paksa serta dikubur oleh mantan pacarnya. Jasad gadis berparas cantik berinisial VRM tersebut ditemukan pertama kali oleh petani kebun sawit dalam keadaan terkubur dan ditutupi pelepah sawit. Sebelumnya korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya selama 4 hari. Awalnya korban meninggalkan rumah pada Rabu sore untuk membeli paket internet dengan menggunakan sepeda motor. Namun hingga malam hari korban tak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi. Atas penemuan mayat tersebut, tim Satreskrim Polres Siak langsung memburu pelaku dan berhasil diringkus pada Minggu malam. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan ruda paksa dan membunuh korban. Kapolres Siak AKBP Gunar mengungkapkan, awalnya korban bertemu pelaku, berniat untuk meminjam uang. Namun pelaku membawa korban ke dalam kebun sawit. Sesampainya di kebun sawit, pelaku mencekik korban hingga lemas dan mengikat mulut korban hingga melakukan ruda paksa. Karena takut ketahuan telah ruda paksa korban, pelaku akhirnya membunuh korban dan menguburnya. Awal mulanya ditemukan oleh ayah tiri dari tersangka, itu atas nama Hendrik. Jadi untuk kronologis kejadian awal mula bagaimana terjadinya tindak pidana pembunuhan ini diawali dari percakapan chatting antara korban dengan pelaku. Saat ini jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana. Pelaku diancam hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun atau dipidana mati. Muhammad Wahyu, UTV, mengabarkan. Pemirsa, seorang guru sekolah dasar meregang nyawa usai ditikam oleh mantan suaminya di halaman sekolah SD Tilil Bandung pada Senin pagi. Diduga pelaku marah lantaran tidak dilibatkan dalam acara pernikahan anaknya. Seorang guru SD berinisial AR meninggal dunia usai ditusuk oleh mantan suaminya dengan menggunakan pisau dapur. Peristiwa ini terjadi di SD Tilil Bandung, Jalan Puyuh, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Kapolsek Coblong, Kompol Nandang mengatakan, kini pelaku telah diamankan di Polsek Coblong. Korban juga telah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi untuk dilakukan otopsi. Nanang menambahkan, pihaknya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut dan rinci terkait peristiwa tersebut. Karena korban sudah diidentifikasi dan sudah dibawa ke Sartika Asi. Pelaku sudah kita amankan sekarang di Polsek. Meninggal dunia. Di tempat yang salah. Berapa kan? Kami mendapat laporan sekitar jam 7 langsung ke lokasi situ. Itu mantan katanya, mantan suaminya. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, diduga pelaku marah karena korban lantaran tidak dilibatkan dalam acara pernikahan anaknya yang akan dilangsungkan pada bulan Februari ini. Puluhan warga dari 5 perumahan di Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota melakukan demonstrasi di kantor Bright PLN Batam pada Senin pagi.
Mereka menolak pembangunan puluhan tower saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dari Batam Kota menuju Nongsa. Pendemo yang mayoritas emak-emak ini melakukan penolakan terhadap pembangunan puluhan tower saluran udara tegangan tinggi atau SUTT yang dinilai melanggar aturan dan berada di tengah pemukiman padat penduduk. Masyarakat berorasi di depan kantor BRAIK PLN Batam, menolak pembangunan SUTT yang juga masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung RI. Warga menolak atas pembangunan 46 unit tower SUTT oleh BRAIK PLN Batam yang dinilai tidak berpihak pada mereka demi untuk meraup keuntungan semata. Kami mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Batam dengan hasil keputusan Pengadilan Negeri Batam yaitu menolak penggugat atau kami warga, tetapi juga menolak seluruh eksepsi atau pembelaan dari PLN BRAIK, Wali Kota Batam dan BP Batam, karena yang kami tuntut di sini ada 3 unsur yaitu PLN BRAIK, Wali Kota Batam dan BP Batam. Sementara itu, Sekretaris BRAIK PLN Batam Hamidi Hamid mengatakan, pembangunan SUTT tersebut telah sesuai aturan yang berlaku. SUTT tersebut merupakan proyek vital nasional atas rekomendasi pemerintah pusat melalui BP Batam. SUTT tersebut nantinya untuk menyuplai aliran listrik di kawasan ekonomi khusus di daerah Nongsa Batam. Namun dalam perjalanan pembangunan, terjadi beberapa kali penolakan dari warga sekitar lokasi. Kita sudah ada MOU terkait dengan Fitnas ya di kita, karena ini salah satu adalah proyek Fitnas, artinya proyek nasional ya untuk pembangunan tenaga listrikan di Kepulauan di Batam dan untuk kebutuhan juga untuk Kepulauan Riau. Demonstran yang hadir berharap kepada BRAIK PLN Batam untuk menunda proses pembangunan selama proses penolakan masih terjadi. Dan tahap persidangan di Mahkamah Agung atas penolakan tersebut masih berjalan. Pembangunan SUTT diminta untuk dihentikan sementara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Sebanyak 515 unit rumah yang tersebar di Desa Gebangkerep, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir dan lebih dari 1.000 jiwa ikut terdampak pada Minggu 6 Februari. Sekitar 5 desa di Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan terendam banjir, yakni Desa Bulaksari, Bulak Pelem, Purwodadi, Gebangkerep, dan Desa Kudajaran. Desa terparah yang dilanda banjir yakni Desa Gebangkerep. Kepala Desa Gebangkerep Didik Madiono mengatakan, hujan deras yang turun sejak pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat mengakibatkan Kali Winong yang ada di sebelah barat desa meluap. Luapan ini mengakibatkan 6 dari 9 dukuh yang ada terendam banjir. Ada 515 rumah yang terendam dari 6 dukuh. Oh gitu. Ini kalau banjir berapa kedalamannya Pak? Sini sampai 1 meter. Ini faktornya apa sih Pak nih banjir? Ini faktornya tanggul kali Pak, tanggul Kali Winong. Jadi memang saya sudah berapa kali mengusulkan tapi nggak terrealisasi. Tapi kalau tanggul kali itu terrealisasi, insya Allah daerah sini sudah bebas. Dalam rangka mengatasi banjir, pihak desa telah berupaya mengajukan bantuan pembuatan tanggul. Akan tetapi karena anggarannya belum terrealisasi akhirnya ditunda. Pemerintah desa berharap pembangunan tanggul sungai bisa mengatasi banjir. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Satu unit bus pariwisata yang membawa 47 orang ini mengalami kecelakaan di Bukit Bego, Jalan Delingo, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 6 Februari sore. 13 orang meninggal dunia akibat kecelakaan maut tersebut. Pasca peristiwa kecelakaan pada Senin 7 Februari dini hari, rombongan mobil ambulans yang mengangkut 13 jenazah korban kecelakaan bus pariwisata telah tiba di RSUD Insinyur Soekarno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Usai didata ke-13 jenazah, langsung dipindahkan ke mobil ambulans lain yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk dibawa ke masing-masing rumah duka.
Ke-13 jenazah korban kecelakaan maut ini berasal dari 3 lokasi berbeda, yakni Purwokerto, Sukoharjo, Wonogiri, dan Kota Solo. Pemindahan jenazah korban kecelakaan maut ini dilakukan dengan cepat untuk menghindari terjadinya kerumunan. Selanjutnya, jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum masing-masing daerah. Kan ini tadi saya tanya kepada kepala dinas kesehatan, nanti ambulan masuk dari Bantul 13 ambulan, jenazah tidak usah ditransferkan sini, nanti langsung dioper ke ambulan, sudah disiapkan 13 ambulan, jadi keluarga masing-masing dari pihak yang Keseripahan yang ada musbah itu langsung udah di ambulannya masing-masing. Jadi nanti begitu jenazah datang langsung masuk gitu Mas. Jadi karena ini Covid nih, jadi biar tidak terjadi kerumunan di sini. Bus bernomor polisi AD 1507EH ini mengalami kecelakaan di Bukit Bego, Jalan Delingo Imogiri, Bantul, Yogyakarta pada Minggu 6 Februari sore. Bus yang membawa rombongan wisatawan dari perusahaan konveksi rumahan di Sukoharjo ini diduga mengalami remblong. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Persatuan Pengemudi Motor Sangkut atau PPMS Sekupang Belakang Padang resmi menaikkan tarif angkutan umum Bot Pancung dari Sekupang Batam menuju Kecamatan Belakang Padang sebesar Rp3.000. Kenaikan tarif angkutan laut antar pulau di Kota Batam, Kepulauan Riau tersebut dinilai terkait harga bahan bakar minyak BBM yang menjadi bahan bakar utama para pengemudi motor sangkut tersebut. Besaran kenaikan diketahui mencapai sekitar Rp3.000 per orangnya. Kenaikan tarif tiket penumpang antar pulau tersebut telah terjadi selama beberapa pekan terakhir. Masyarakat yang biasa menggunakan moda transportasi tersebut terkesan terpaksa dengan kenaikan tarif angkutan tersebut. Petugas loket PPMS Sekupang Novanto mengatakan, kenaikan tarif angkutan Bot Pancung dikarenakan para pengemudi bus beralih dari BBM jenis premium ke BBM jenis Pertalite yang harganya lebih mahal. Kenaikan tarif tersebut dari Rp15.000 per orang menjadi Rp18.000 per orang sekali jalan. Udah sebulan yang lalu. Itu kenapa alasannya, Pak? Karena BBM naik, Oli naik, Pak. Apa? Jadi, premium dihapuskan gimana? iya, rencananya premium mau dihapuskan. Jadi harga tiket itu belum sampai rencana Rp20.000, Pak. Oh, animo masyarakat kayak mana, Bang? Ada keluhan nggak? Sebagian ada pro dan kontra itu wajar, Pak. Tempat kita kan penyesuaian dengan yang di luar Batam sana gitu kan. Nah, artinya ini karena BBM, Pak ya? Iya, BBM naik. Sementara itu, salah satu pengemudi motor sangkut, Bacok, mengatakan kenaikan tersebut dinilai wajar karena pengalihan BBM jenis premium ke Pertalite. Di samping itu, menurutnya kenaikan dipicu oleh kebutuhan dasar yang turut merangkak naik. Karena naik itu dari umum semuanya kan naik, ya kan, dari kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, pangan, ya kan, sampai ke minyaknya. Ini gara-gara premium dihapuskan nggak? Ya gara-gara premium dihapuskan lah. Jadi Pertalite harganya melonjak, ya kan. otomatis ongkos tuh naik lah ya kan? Ongkosnya pada naik. Dan naiknya pun 2.000 aja, ya kan, per orang. Dari 15.000 naik 2.000. Rencananya kenaikan tarif angkutan tersebut akan terjadi lagi hingga Rp20.000 per orang sekali perjalanan menuju Belakang Padang. Namun kenaikan akan melalui tahap sosialisasi terlebih dahulu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV, mengabarkan. Dua tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal MV Seniha di Batam, Kepulauan Riau dibebaskan dari rutan Bareskrim Polri karena masa penahanan telah berakhir. Dilepaskannya kedua tersangka berinisial FT dan RNB dari rutan tersebut dikatakan kuasa hukum para tersangka, Indra Raharja, saat menggelar konferensi pers di Batam Minggu 6 Februari. Indra mengatakan, kedua kliennya tersebut awalnya ditetapkan tersangka atas kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal MV Seniha, kapal berbendera Panama tersebut. Kasus tersebut dilaporkan kepada Bareskrim Polri oleh Raib Sarah, seorang WNA Lebanon yang mengklaim sebagai pemilik kapal tersebut sebelumnya. Kedua tersangka diamankan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 29 November 2021 lalu.
Kasusnya berjalan dari tahap penyelidikan ke penyidikan dengan alat bukti pendukung sehingga kedua tersangka diamankan. Namun setelah 60 hari dilakukan penahanan, berkas perkara dinyatakan belum lengkap hingga akhirnya kedua tersangka dibebaskan pada 28 Januari 2022 lalu. Penyidik memiliki masa penahanan terhadap klien kami dan akhirnya 60 hari tersebut terlewati, ya tidak juga berkas tersebut diterima oleh kejaksaan menjadi tahap 2, ya oleh karenanya menjadikan klien kami lepas demi hukum karena masa penahanan penyidikan telah selesai. Nah, lepasnya atau keluarnya klien kami dari tahanan inilah yang hendak kami beritahukan kepada khalayak ramai, ya, sebagai suatu cara untuk check and balance terhadap pemberitaan sebelumnya, karena di pemberitaan sebelumnya seolah-olah klien kami ini sudah menjadi bersalah sekali gitu, padahal kan belum ada suatu putusan pengadilan yang tetap untuk menyatakan itu gitu. Bang, artinya dikembalikan sama jaksa itu tidak cukup bukti atau apa? Ya, artinya bahwa jaksa berdasarkan keprofesionalan yang jaksa miliki, setelah jaksa melakukan analisa secara komprehensif terhadap berkas yang dikirimkan oleh penyidik Barreskrim, ya jaksa berpendapat masih banyak hal-hal yang menurut jaksa ini belum bisa untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dan ke persidangan. Langkah hukum apa yang kita lakukan, Bang? Oke, tetap kami akan melakukan upaya bagaimana supaya ini tetap akhirnya SP3. Gitu. Indra juga menilai apa yang menimpa kliennya sebagai perlakuan yang tidak semestinya, sebab kedua kliennya adalah pengurus dan operator kapal yang diperintahkan menjaga dan merawat kapal semasa dalam penyidikan petugas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kota Batam kembali melaksanakan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD dan Pemko Batam pada Senin pagi. Para buruh dari sejumlah serikat pekerja ini telah berdatangan ke Jalan Engku Putri, Kota Batam sejak pagi. Para demonstran datang untuk menyampaikan aspirasi soal angka upah minimum Kota Batam UMK Batam dan penolakan revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan para buruh kontrak dan pekerja tetap. Para koordinator aksi demonstrasi menyuarakan orasi dengan pengeras suara di atas kendaraan. Aksi demonstrasi tersebut juga mendapat pengawalan ketat dari petugas keamanan. Sejumlah buruh yang datang juga membawa spanduk dan bendera organisasi pekerja. Perwakilan para buruh juga terlihat diundang masuk ke kantor DPRD Batam untuk berdialog dengan sejumlah anggota DPRD Kota Batam untuk mendengarkan sejumlah aspirasi buruh. Ketua Konsulat FSPMI Batam, Ramon, mengatakan demonstrasi ini sengaja dilakukan serentak secara nasional untuk memperingati Hari Buruh tahun 2022. Selain itu, kedatangan para buruh untuk menolak revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang terkesan merugikan para buruh outsourcing. Hari ini kita ke DPRD Kota itu ditemui oleh waktu satu Bapak Kapal dari DPRD Kota ada Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu yang kedua penolakan terhadap revisi Undang-Undang MD2N itu terkait Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan. Nah itu rencananya DPR RI akan melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut dan kita secara nasional menolak itu. Kenapa kita menolak itu? Karena sudah jelas Undang-Undang Omnibus Law diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwasanya inkonstitusional bersyarat, tapi undang-undang pengatur undang-undang ini yang akan direvisi yang tujuannya akan melegalkan Undang-Undang Omnibus Law. Ini yang harus kita lawan. Puluhan buruh terlihat melakukan demonstrasi secara tertib setelah perwakilan buruh diterima oleh anggota DPRD Batam untuk berdialog dan menyampaikan aspirasinya. Sejumlah peserta lainnya terlihat membubarkan diri dengan tertib. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengalami kecelakaan jatuh dari sepeda saat berkeliling di kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu pagi kemarin. Akibatnya Ganjar mengalami luka serius di tangan dan harus menjalani perawatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengalami insiden kecelakaan pada Minggu kemarin saat bersepeda bersama rekan goesnya. Kabag Humas dan Protokol Setda Jawa Tengah Agus Kristianto membenarkan insiden kecelakaan yang menimpa orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut. Agung menyebut insiden tersebut terjadi sekitar pukul 7 pagi, tepatnya di sekitar Jembatan Kanal Banjir Barat.
Insiden tersebut terjadi saat Ganjar berkeliling menggunakan sepeda untuk berolahraga sekaligus memantau protokol kesehatan masyarakat di Kota Semarang. Akibat kecelakaan tersebut, Ganjar harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang karena menderita luka cukup serius pada tangan kanan, tepatnya pada tulang hasta. Apalagi ini hari libur ya Mas ya, ini kan banyak orang wisata. Nah ini dalam rangka juga dalam untuk memantau. Omikron kan baru naik juga kan, jadi diharapkan kan tidak terjadi kerumunan masyarakat. Nah, beliau itu biasalah. Jangan kesal sendiri kan, kalau setiap pagi beliau itu selalu sidak dan bekerja itu melalui telepati sepeda. Sebelum mengalami kecelakaan, Ganjar juga hendak ke kawasan Kota Lama dan ke Pasar Johar relokasi untuk melihat kondisi pasca kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan telah memberikan persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin merah putih yang dikembangkan Universitas Airlangga bersama PT Biotis. Pemerintah terus mengupayakan percepatan vaksinasi COVID-19 untuk rakyat Indonesia, khususnya yang terkait dengan kemandirian dalam pengembangan dan produksi vaksin. Melalui konferensi pers daring, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengumumkan telah memberikan persetujuan pelaksanaan uji klinik PPUK vaksin merah putih dengan platform inactivated virus. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, PPUK untuk vaksin merah putih diberikan setelah melihat beberapa hal, di antaranya pemenuhan mutu vaksin yang didukung fasilitas produksi, yang telah memenuhi persyaratan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Dokumen pengujian mutu dalam proses produksi baik bentuk bulk antigen dan produk jadi telah memenuhi syarat spesifikasi yang ditetapkan. Hingga adanya data dukung hasil studi praklinik berupa keamanan pada uji terhadap hewan serta melakukan inspeksi cara uji klinik yang baik. Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo melihat kesiapan uji klinik fase 1 dan 2. Apabila uji klinik fase 1, 2, dan 2 ini sudah diperoleh hasil interim dan memenuhi syarat, diperkirakan dapat lanjut ke tahap uji klinik fase 3 pada bulan April 2022. Selanjutnya, setelah diperoleh hasil interim uji klinik ini, maka dapat berproses untuk pengajuan ke Badan POM dan mendapatkan persetujuan emergency authorization, kira-kiranya adalah sekitar pertengahan Juli 2022. Perkembangan vaksin merah putih yang akan menjalankan uji klinik tersebut diharapkan bisa mendorong penelitian lain terhadap perkembangan vaksin merah putih maupun vaksin lainnya di Indonesia. Tim Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Salah satu produsen alat tes COVID-19 terbesar di Cina sedang menggenjot produksinya guna memenuhi permintaan yang meroket. Di saat dunia sedang dicengkram oleh varian Omikron yang sangat menular, permintaan alat tes COVID-19 pun melonjak. Sebagai salah satu produsen alat tes COVID-19 terbesar Cina sedang menggenjot produksinya, guna memenuhi permintaan yang meroket untuk memastikan pasokan global. Bahkan selama festival musim semi libur paling penting bagi warga Cina. 那我们其实在供应层面呢，也采取了很多供应的一些策略来确保这个交付。在应对新冠这个需求的时候，就是最主要的一个对供应链最大的一个挑战，就是我们的供应弹性如何搭建起来。那么整个供应弹性的话，从几个方面嘛，一个就是人员方面，一个就是自动化的一个产能的搭建方面。那另外就是结合我们一些供应链的一些策略，针对像德国呀、法国这些国家的话，需求比较稳定的话，我们在一早就做了一个预判，可能对某些产品形态的话，我们进行了一个备库。 我的话是有2年没有回家过年了，都是选择留在公司加班，一个就是为了生产交付，然后。 Dari Guangzhou, Cina, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.